Gereja Katolik sangat rinci mengatur mengenai hal-hal perdukunan ini di dalam KGK. Itu ditempatkan dalam kerangka melanggar perintah pertama. Perintah pertama itu terkait dengan penyembahan kepada Tuhan. KGK 2110, KGK 2110. Bunyinya seperti ini. Perintah pertama melarang menghormati Allah-Allah lain di samping Tuhan Yang Esa yang telah mewahyukan diri kepada umatnya. Ia melarang tahayul dan ketidakpercayaan. Tahayul boleh dikatakan suatu religiusitas yang berlebihan dan tidak normal. Ketidakpercayaan terlalu sedikit. Satu kebiasaan buruk yang berlawanan dengan keutamaan menghormati Allah. Jadi ada perintah pertama yang melarang menghormati Allah-Allah lain. Karena perdukunan itu terawang menggunakan kekuatan supernatural yang bukan Allah, berarti itu Allah lain, ilah yang lain. Karena sihir juga menggunakan kekuatan supernatural yang bukan Allah, maka itu merupakan pelanggaran pada perintah pertama. Berarti menghormati ilah lain, bahkan menyembah ilah yang lain. Ilah lainnya itu apa? Ya, kekuatan supernatural yang bukan Allah. Kekuatan supernatural yang bukan Allah itu pasti iblis. Karena kalau malaikat menggunakan kuasa Allah. Dan malaikat tidak bisa diperintah dengan menggunakan sihir ataupun terawang. Hanya setan, iblis, dan bala tentaranya, yaitu para malaikat yang jatuh, itu yang bisa diperintah dengan sihir dan terawang. Jadi ini kerangka dasarnya. Yang kedua, Tuhan itu melarang takhayul dan ketidakpercayaan. Dua-duanya ekstrim. Takhayul itu berlebihan. Ketidakpercayaan kekurangan. Kalau kita lihat teksnya yang lengkap tadi, dikatakan takhayul itu berlebihan. Ketidakpercayaan itu kurang. Itu begitu. Anda kurang percaya itu juga tidak bagus. Anda berlebihan percaya sehingga menjadi takhayul. Ada banyak takhayul di dunia ini dan ada banyak takhayul dalam macam-macam budaya, itu juga keliru. Takhayul selalu ditentang oleh gereja, bahkan kalau kita mengucapkan janji baptis atau mengulangi janji baptis pada malam Paskah, takhayul salah satu yang ditolak karena terkait dengan setan. Nah itu saudara-saudari, terkait perdukunan pasti terkait dengan setan. Takhayul nyambung perdukunan, nyambung ke setan, begitu. Itu kerangka dasarnya ya, KGK 2110. Lalu sekarang yang lebih rinci, langsung merujuk pada hal-hal terkait dengan perdukunan. KGK rinci sekali di dalam KGK 2115, kemudian 1617. Jadi ada 3 artikel yang padat sekali tapi muatannya banyak sekali. Isinya sangat padat. Kita akan dalami dalam KGK 2115. Bunyi panjangnya akan saya bacakan dulu, kemudian nanti rinciannya yang berbunyi setiap bagian akan saya jelaskan. Allah dapat mewahyukan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus yang lain. Tetapi sikap Kristen ialah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi dan menjauhkan diri dari tiap rasa ingin tahu yang tidak sehat. Siapa yang kurang waspada dalam hal ini bertindak tanpa tanggung jawab. Nah, ajaran ini diawali dengan suatu keterangan mengenai nubuat. Bahwa Allah dapat menyampaikan masa depan kepada para nabi dan orang-orang kudus lain. Misalnya para rasul dan orang-orang suci yang lain. Itu suatu wahyu mengenai masa depan, tapi itu sama sekali bukan ramalan, itu berbeda. Ramalan memang mengetahui masa depan. Ramalan memang ingin tahu mengenai masa depan. Ramalan memang info tentang masa depan. Nubuat juga iya, info tentang masa depan. Tetapi ini dua hal yang berbeda. Nubuat berasal dari Allah, ramalan tidak. Karena ramalan berasal dari kekuatan supernatural yang lain. Yaitu jelas iblis. Nah ini kerangka dasarnya. Dan kemudian kerangka dasar yang tidak kalah penting adalah bagaimana sikap seorang Kristen tentang masa depan. Nah ini penting, ini penting untuk digarisbawahi. Bagaimana sikap seorang Kristen mengenai masa depan. KGK 2115 yang tadi panjang, sekarang saya kutip bagian pendeknya. Sikap Kristen ialah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi.
Dan memang keterbatasan kita sebagai manusia tidak mengetahui masa depan. Itulah kenapa karena kita tidak dapat menjangkau masa depan dengan pikiran terbatas kita, maka kita menyerahkan dengan penuh kepercayaan. Bukan ingin tahu yang berlebihan sampai menggunakan kekuatan supernatural yang lain itu. Ingin tahu tentang masa depan itu tidak masalah kalau caranya adalah cara natural. Natural itu menggunakan perhitungan, prediksi, itu tidak soal. Karena itu natural, menggunakan daya pikir manusia. Yang disebut misalnya weather forecast, ya, ramalan cuaca itu bukan ramalan dalam arti menggunakan kekuatan supernatural. Ramalan cuaca itu lebih tepatnya perakiraan cuaca. Itu menghitung arah angin, ketebalan mendung, dan apa sebagainya, ya. Jadi ini natural kalau ini. Ada ilmunya, BMKG dan sebagainya. Misalnya nanti akan hujan enggak, berapa jam ke depan atau besok akan hujan enggak. Maka istilah yang tepat adalah perakiraan. Jadi yang tidak disetujui oleh gereja adalah ingin mengetahui masa depan dengan kekuatan supernatural. Yang lain tentu saja. Nah, ini konsep dasarnya. Yang kedua, ini juga penting sekali. Sikap Kristen ialah, ini sikap seorang Kristen tentang masa depan. Tadi yang pertama, menyerahkan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menyelenggarakan. Yang kedua, menjauhkan diri dari tiap rasa ingin tahu yang tidak sehat. Rasa ingin tahu itu baik, tetapi di suatu titik rasa ingin tahu tidak sehat. Contoh, saya beri contoh langsung supaya praktis. Ayah Anda meninggal, lalu Anda ingin tahu ayah saya ada di mana ya? Maka Anda undang dukun untuk tahu ayah saya di surga atau di neraka. Nah, ini keingintahuan yang sudah tidak sehat, karena dalam ajaran Katolik kita tahu begitu orang meninggal diputuskan atau surga atau neraka. Kalau surga jalannya dua, langsung, namanya langsung kudus, dua purgatorium. Tidak usah perlu tahu, karena memang itu hak prerogatif Allah. Ada banyak orang mengundang dukun untuk tahu, sekarang papi saya ada di mana. Apalagi ini sudah campur dengan budaya. Budaya Jawa, budaya Chinese, dan macam-macam. Karena setiap kebudayaan di dunia ini sangat erat dengan hubungannya dengan dunia orang mati. Jadi macam-macam ritual ini dan itu yang katanya bisa tahu nasib yang di sana sesungguhnya adalah penipuan. Tipu muslihat bukan oleh manusia, tetapi oleh roh jahat. Karena dukunnya pun ditipu. Karena yang mengaku papahnya itu adalah roh jahat yang menyamar. Jadi dukunnya pun tertipu. Kalau dukun yang menuntun Anda tertipu, apalagi Anda jauh lebih tertipu lagi. Nah, ini yang dimaksud rasa ingin tahu yang tidak sehat. Anda buka toko, sebenarnya dengan cara natural biasa saja, itu bisa. Prediksi, itu tempat strategis atau tidak, pangsa pasar bagaimana, itu namanya pingin tahu yang sehat. Orang kebutuhannya di situ apa dan macam-macam. Tapi ketika Anda datang ke dukun, Mbah Dukun, atau Kong, ini nanti gimana toko saya, lalu diumik-umik, jambi, oh tenang begini. Nah, itu rasa ingin tahu yang disebut tidak sehat. Nah, ini. Jadi seorang Kristen harus menjauhkan diri dari rasa ingin tahu yang tidak sehat. Rasa ingin tahu itu sehat pada porsinya. Tapi kalau porsinya sudah supernatural, itu tidak sehat. Rasa ingin tahu yang natural selalu sehat. Tapi yang supernatural dimanfaatkan roh jahat untuk kekalahan kita. Itu tadi 2115. Dua hal tadi ya, mengenai sikap Kristen tadi. Dicatat baik-baik. Menyerahkan masa depan penuh percaya. Yang kedua, jangan ingin tahu dengan tidak sehat. Karena sangat berbeda ramalan dan nubuat. Ini baru konsep awalnya, konsep dasar 2115. Sekarang 2116 sudah lebih praktis. Agak panjang saya bacakan. Segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca tangan, penafsiran pratanda dan orakel atau petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium,
terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan menarik perhatian kekuatan-kekuatan gaib. Ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Nah, itu tadi KGK 2116. Sangat praktis. Sangat praktis. 2115 konsep dasarnya. 2116 lebih praktis. Bahkan dirinci apa-apa saja yang ditolak. Tidak hanya cukup yang umum, tapi juga di situ dirinci beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Kita lihat ya, pelan-pelan. Tadi ini kan konsep awalnya, kemudian 2116 rinciannya. Panjang, tapi saya akan penggal-penggal sedikit. Segala macam ramalan harus ditolak. Ini kalimat pertama dari KGK 2116. Artinya, seorang Katolik itu jatuh ke dalam pelanggaran terhadap perintah pertama kalau melakukan ramalan. Jadi dikatakan segala macam. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut forms, semua bentuk. Ya, segala macam semua bentuk. Latinnya juga forma, semua bentuk. Semua bentuk ramalan yang ingin mengetahui masa depan harus ditolak. Artinya seorang Katolik tidak pernah boleh mengikuti ramalan dalam bentuk apapun. Ini KGK luar biasa pernyataan ini. Mengingatkan setiap orang Katolik. Kemudian yang lebih bagus adalah dirinci. Yang tidak boleh itu apa? Jadi ramalan, kemudian rinciannya. Mempergunakan setan dan roh jahat. Jadi meramal dengan tanya kepada setan dan roh jahat itu tidak boleh. Pemanggilan arwah, memanggil roh-roh orang mati. Yang sebenarnya kita tahu di balik pemanggilan arwah itu ada setan yang selalu menyamar dalam diri orang yang meninggal. Jadi sebenarnya pemanggilan arwah tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah kembali ke nomor satu, mempergunakan setan dan roh jahat tanpa orangnya tahu. Dikibulin. Jadi pemanggilan arwah itu tidak lain adalah pemanggilan setan. Karena yang tampak sebagai arwah, yang muncul sebagai arwah, sesungguhnya roh jahat yang menyamar. Jadi itu pengibulan luar biasa. Tipu muslihat yang tidak banyak orang tahu. Dan semoga setelah Anda mendengar ini Anda tahu. Yang ketiga, tindakan-tindakan lain yang membuka tabir masa depan. Jadi ini prinsip umumnya tadi kemudian diturunkan dalam cabang-cabang yang lebih kecil. Kemudian bagian selanjutnya lebih rinci lagi, horoskop. Nah, itu horoskop itu dilarang. Astrologi itu dilarang. Astrologi menggunakan ilmu perbintangan itu ya, kalau bintang ini ketemu ini nanti pengaruhnya begini ya. Horoskop, ya bahwa pergerakan benda-benda langit mempengaruhi bumi itu betul. Mempengaruhi iklim, mempengaruhi cuaca dan sebagainya itu betul. Misalnya pergerakan bulan saja mempengaruhi pasang surut dan sebagainya. Tapi itu tidak mempengaruhi nasib manusia, saudara. Mempengaruhi alam itu betul. Alamnya bisa sama, nasib orang bisa berbeda. Lalu bagaimana mungkin kita menghitung dalam jangka waktu begini lalu nasibnya sama? Kan itu konyol sebenarnya. Jangka waktu sebulan gitu ya. Ini orang yang Gemini atau apa begini semua. Orang ini berbeda-beda, situasinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda, lingkungannya berbeda-beda. Bagaimana bisa sama? Jadi dirinci horoskop, astrologi. Membaca tangan. Nah, membaca tangan. Membaca tangan ya, ini banyak terjadi. Tolong ini tangannya ini, garisnya coba. Ini saya sering dibaca itu. Nih, tangan saya ini berbeda saudara-saudari. Anda lihat nih. Saya sering dibaca, waduh Romo itu garisnya tegas apa? Saya bilang, itu hanya karena lipatan pada saat saya di dalam rahim mama saya kan menekuk begitu, lalu lipatannya menghasilkan garis tangan. Sesimpel itu, as simple as that. Tidak ada urusan dengan masa depan. Garis tangan lalu kerut-kerut semua itu kan karena kita begini dalam tangan mama lalu membentuk garis karena ditekuk terus, digerakkan lalu terbentuk pola garis seperti itu. Sama kan kayak garis senyum dan lain sebagainya itu hal yang sangat natural sebenarnya. Kenapa harus dikaitkan dengan jangkauan di masa depan? Oh nanti di sini ini garis anaknya berapa? Oh ada yang pernah bilang, waduh anaknya 5. Sampai hari ini saya nggak pernah punya anak.
Yang berikutnya, penafsiran pratanda dan orakel atau petunjuk gaib. Pratanda-pratanda itu juga bisa dengan kartu-kartu loh. Tarot misalnya. Hati-hati dengan itu tanda-tanda dengan kartu Anda suruh ini lalu di ini dengan manik-manik. Pokoknya pratanda-pratanda dengan alat-alat itu. Lalu petunjuk gaib orakel. Orangnya kemasukan dan sebagainya. Yang berikutnya paranormal. Nah ini segala bentuk paranormal. Clairvoyance sebenarnya ya keparanormalan, perdukunan pada umumnya atau bahasa Jawanya klenik ya, klenik, okultisme dan macam-macam hal itu. Lalu yang berikutnya menanyai medium. Maksudnya apa? Orang kemasukan roh itu. Orang kemasukan lalu ditanyai, wah nanti ini bagaimana? Lalu orangnya ngomong ini dan itu lalu dipercaya. Itu juga sama, tidak lain sebenarnya pemanggilan roh jahat. Jadi dalam KGK 2116 petunjuk yang sifatnya kateketis tadi dirinci dalam petunjuk yang praktis. Dan ini sebenarnya menjadi boleh dikatakan pedoman bagi kita. Karena ajaran gereja Katolik sangat jelas mengenai ini. Bahkan sangat rinci sampai hal-hal yang lebih praktis. Horoskop, astrologi, pembacaan tangan, penafsiran tanda-tanda, orakel, petunjuk gaib, keparanormalan, perdukunan, medium-medium gaib, itu semua dilarang. Memanggil setan, memanggil arwah, tindakan meramal membuka tabir masa depan. Itu rinci sekali di dalam KGK 2116. Kenapa kok itu dilarang? Nah ini landasannya. Sekarang ini landasan filosofisnya ya atau teologis. Tadi itu kan praktis. Ya pikiran kita kadang-kadang harus praktis, kadang-kadang juga harus lebih tinggi ngomongnya. Jangan praktis-praktis melulu. Kenapa kok dilarang? Ini. Terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Jadi semua tadi itu, yang ditulis dilarang-dilarang tadi itu, kenapa kok dilarang? Karena di situ ada kehendak kuat untuk berkuasa atas waktu. Manusia itu sesungguhnya diciptakan tidak berkuasa atas waktu, karena waktu itu kekuasaannya Tuhan. Kita akan seperti apa itu kita tidak tahu. Secara natural memang diciptakan kita tidak tahu. Bahkan dikatakan Tuhan kan berjaga-jagalah selalu, karena memang kita tidak berkuasa atas waktu. Karena diciptakan tidak berkuasa atas waktu, ya teruslah begitu. Jangan ingin melampaui yang tidak bisa dilampaui. Melampaui secara natural itu tidak masalah. Artinya berkuasa atas waktu secara natural dalam arti manajemen waktu, mengatur waktu dalam 24 jam, mengatur jadwal itu boleh karena itu natural. Tapi yang dimaksud berkuasa atas waktu di sini mengetahui masa depan, ingin menyingkap nanti seperti apa saya, sehingga saya bisa mengambil langkah untuk menghindari atau dan sebagainya. Nah itu. Selanjutnya, ini bagian yang terakhir dari pembahasan kita. Ini masih agak panjang karena masih rinci juga. KGK 2117. Bunyinya seperti ini. Semua praktik magi dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib, supaya kekuatan itu melayaninya, dan supaya mendapatkan suatu kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain, atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Juga penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme sering dihubungkan dengan ramalan atau magi. Karena itu, gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Penerapan apa yang dinamakan daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat maupun penghisapan orang-orang lain yang gampang percaya. Ini kalimat panjangnya. Panjang tapi penuh dengan muatan isi. Kita akan bedah perlahan-lahan. Pertama ini, di bagian awal dari ajaran gereja dalam KGK 2117, kalimat utamanya adalah semua praktik magi dan sihir sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jadi praktik magi, magic,
ya, bahasa Inggrisnya magic. Oh, tapi bukan dalam arti sulapan bocah itu ya, karena sulapan bocah itu dalam bahasa Inggris disebut magic juga yang satu, dua, tiga, jadi apa, prok, prok, prok. Nah itu sulapan itu tidak menggunakan kuasa jahat kalau yang hanya seperti itu ya, bocah-bocah itu. Tapi magic dalam arti menggunakan ilmu gaib ya. Semua praktik magi dan sihir, ya sihir, perdukunan ini, melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Berarti sebenarnya perdukunan membawa kita menyembah berhala. Setara dengan menyembah berhala. Karena pelanggaran kepada perintah pertama itu adalah penyembahan berhala. Anda pergi ke dukun, Anda menyembah berhala. Gampangnya begitu. Anda menggunakan sihir, Anda menyembah berhala. Anda ikut ramalan, Anda menyembah berhala. Dan pelanggaran pada perintah pertama ini fatal. Kalau perintah yang lain tuh gampangnya ya saya pakai istilah gampang. Kalau perintah yang lain gampangnya kita hanya menyerang mungkin batangnya, rantingnya gitu ya, dosa-dosa yang lain. Tapi kalau kita menyerang perintah pertama kita menghancurkan pokok intinya. Kalau pohon itu kita menebang sampai sampai mencongkel akar-akarnya. Karena Allahnya Anda kesampingkan. Lalu untuk apa lagi beragama, beriman gitu. Kalau Allahnya sudah dikesampingkan. Jadi sebenarnya begitu. Pelanggaran perintah pertama itu fatal karena seperti membatalkan hal yang lain-lain itu. Kalau Anda menipu itu Anda masih belum menolak Allahnya gitu loh. Ini bahasa gampang, bukan berarti menipu lebih baik, ya semuanya jelek. Tapi saya mau mengatakan, kalau Anda menipu itu belum menolak Allahnya. Hanya mengkhianati perintah Allahnya. Tapi kalau Anda melakukan perdukunan, itu sudah penyembahan berhala yang artinya sudah menolak Allah. Nah itu artinya. Maka gereja mengingatkan ini penting sekali untuk tidak melakukan. Karena ini betul-betul dosa melawan perintah pertama. Seluruh praktik magi dan sihir. Kalau dalam bahasa kita, semua praktek perdukunan. Semua praktek klinik, semua praktek paranormal, termasuk yang Katolik menggunakan metode-metode doa-doa Katolik. Ya, karena juga tidak sedikit dukun paranormal yang begitu-begitu menggunakan, nggak apa-apa ini doanya Katolik. Masalahnya bukan nggak apa-apa doanya Katolik, kekuatan apa yang dipakai itu yang menjadi masalah. Ketika kekuatan supernatural yang bukan Tuhan, yang pasti iblis tentu saja, yang dipakai, lalu apa gunanya doa? Karena kekuatan yang dipakai adalah kekuatan dari roh jahat. Jadi kalau kita ngomong mengenai perdukunan ini, tolong dengarkan baik-baik saudara-saudari. Kita tidak cukup hanya bicara soal yang praktis-praktis dan rinci-rinci. Pikiran kita juga harus agak filosofis dan teologis gitu. Kenapa kok ini tidak boleh? Kenapa kok sangat ditekankan pelanggaran pada penyembahan Allah ini? Jadi karena itu semua. Jadi tolong sekarang setting dulu pikiran Anda ya. Jangan langsung buru-buru hal praktis gitu. Tapi intinya dulu, katekisnya dulu, baru nanti turun kepada hal yang praktis. Nah, pola KGK kan begitu. Yang inti dulu disampaikan, baru kemudian yang praktisnya apa gitu. Jadi ini dicerna dulu ya, kenapa landasannya, intinya, baru nanti nyambung kepada rincian-rincian berikutnya. Nah, cara berpikirnya mesti begitu. Mendalami iman Katolik juga mesti seperti itu. Landasannya apa, alkitabiahnya, katekisnya apa, baru nyambung ke penerapan secara praktis. Berikutnya masih 2117. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan. Nah, ini bagian ini gereja sudah memberitahu bahwa ada juga praktek sihir yang memberi kesehatan. Jadi ini pun dilarang. Karena ada juga metode-metode, enggak apa-apa, ini kan bukan untuk nyerang orang. Ini kan untuk kesehatan, katanya begitu. Boleh enggak? Tidak. Dan itu sama dengan perdukunan. Gereja sudah mengingatkan biarpun hanya untuk memberi kesehatan. Karena memang dalam dunia perdukunan ada yang disebut aliran putih, aliran hitam. Itu pembedaan hanya cara saja. Kalau hitam itu bisa untuk nyerang orang, kalau putih tidak. Putih berarti untuk perlindungan diri, untuk kesehatan, untuk kesembuhan, menyembuhkan orang. Itu putih. Tapi putih dan hitam hanya soal nyerang atau tidak. Tapi sumber kekuatannya sama.
Jadi istilah putih atau hitam itu bukan pembenaran, ini putih kok nggak apa-apa. Bukan berarti putih dari Tuhan. Ingat baik-baik saudara-saudari. Meskipun putih, asal kekuatannya adalah kekuatan supernatural non-Tuhan. Artinya apa? Kekuatan setan. Jadi penyembuhan yang datang karena kekuatan setan, itu melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Ini jelas dalam KGK 2117. Biarpun hanya untuk memberi kesehatan kepada mereka, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Jadi untuk kesehatan pun kalau itu menggunakan daya-daya perdukunan, itu penyembahan berhala. Itu dilarang. Jadi petunjuknya ini jelas sekali secara katekis. Nah sekarang kita lihat. Ini yang tadi ini putih yang pertama, ya. Perdukunan putih, kesehatan. Yang berikutnya perdukunan hitam, persantetan. Harus dikecam dengan lebih sungguh lagi harus dikecam dengan lebih sungguh lagi itu maksudnya apa? Lebih parah lagi. Untuk kesehatan yang tidak merugikan orang aja dilarang, itu maksudnya. Untuk kesehatan, untuk penyembuhan itu kan nggak merugikan orang, itu pun dilarang. Apalagi kalau kalimat lanjutannya, untuk mencelakakan orang lain dengan cara meminta bantuan roh jahat. Jadi KGK itu sudah bicara soal santet, meskipun tidak menggunakan kata santet. Santet ini kan istilah bahasa Indonesia atau istilah bahasa Jawa. Tapi dalam kalimat ini ada muatan mengenai santet. Jadi apakah gereja Katolik bicara mengenai santet? Bicara, eksplisit malah. Harus dikecam dengan lebih sungguh lagi. Maksudnya tindakan tadi itu, sihir tadi itu, magi dan sihir tadi maksudnya. Harus dikecam lebih sungguh lagi kalau apa maksudnya? Kalau sihirnya tadi ditujukan untuk mencelakakan orang lain dengan bantuan roh jahat. Mencelakakan orang lain dengan bantuan roh jahat dalam istilah bahasa kita santet, tenung, teluh, gitu loh. Jadi sebenarnya gereja Katolik itu sangat jelas berbicara mengenai ini. Dan apakah dengan ini gereja mengakui adanya itu? Ya iya. Fenomen-fenomen spiritual itu memang ada. Itulah kenapa gereja punya eksorsisme, punya deliverance, punya doa menangkal setan, punya doa Mikael dan sebagainya, karena memang ada. Bahwa Anda sebagian besar tidak pernah mengalami dan tidak percaya, silahkan. Tapi bahwa itu ternyata memang ada, ya memang ada. Anda yang tidak percaya boleh tidak percaya, tidak masalah kan, itu juga tidak, itu hak Anda. Tapi Anda tidak percaya tidak mengubah kenyataan bahwa praktek-praktek seperti ini masih ada sampai hari ini. Tidak mengubah kenyataan itu gitu maksudnya. Seperti Anda percaya mengenai corona atau tidak itu urusan Anda. Tapi ketidakpercayaan Anda pada corona tidak mengubah kenyataan virus itu membunuh banyak orang, itu saja. Ini perbandingan yang mungkin tidak setara tapi harus saya ungkapkan. Karena orang saya nggak percaya santet, saya nggak percaya gitu-gitu, ya boleh saja. Itu juga tidak salah juga Anda tidak percaya. Hanya masalahnya adalah hal itu masih berlangsung sampai hari ini. Itulah kenapa gereja memberi kita pedoman. Berikutnya, lebih rinci lagi, penggunaan jimat harus ditolak. Spiritisme juga ditolak. Ramalan magi, hal-hal yang mengacu pada roh-roh ya, spiritisme. Itu nanti hubungannya dengan ramalan, dengan magi, dengan terawang itu ya. Jimat juga harus ditolak. Jimat itu seperti apa? Kalau benda-benda tertentu lalu Anda anggap bertuah, akan membawa pada hoki, itu jimat ya. Jimat itu kalau benda atau sesuatu yang tidak punya kaitan logis, tapi Anda anggap mendatangkan sesuatu yang lain atau menolak sesuatu yang lain, itu jimat. Anda menyimpan pring petuk dalam bahasa Jawa, bambu lalu Anda simpan, nanti itu bisa bertuah membuat toko Anda laris. Hubungannya apa bambu dengan larisnya toko coba? Nah itu jimat. Anda memasang ikan dengan tulisan tertentu, lalu ikannya nanti menarik rezeki. Hubungannya apa ikan dengan rezeki coba? Bahkan ikan itu Anda beri rezeki dengan Anda beri makan. Logislah sedikit. Bahkan ikan itu membutuhkan rezeki Anda, saudara.
Nah itu sudah jimat kalau begitu itu. Maksudnya adalah ternyata penggunaan jimat itu luas. Orang bisa tidak sengaja masuk dalam penggunaan jimat yang ditolak oleh gereja ini. Dalam KGK 2117. Sekarang Anda yang mendengar ini, tolong periksa. Apakah Anda menggunakan jimat atau tidak? Jimat itu tidak harus berasal dari dukun atau tidak harus berasal dari siapa saja yang mengaku mbah pinter atau apa. Tapi Anda menemukan sendiri, lalu Anda yakini itu sudah jimat juga. Anda menemukan apa, tuah, waduh ini akan membawa tuah. Katanya kalau seperti ini disimpan, nanti mendatangkan pesona misalnya. Dikantongin, wah jadi cakep, cewek-cewek tertarik. Saya pernah dengar dari mbah dulu itu, kalau ngantongin ini, nah itu juga sudah jimat. Tolong periksa apakah Anda menggunakan jimat atau tidak. Kalau jika iya, tolak. Jadi begitulah saudara-saudari dalam KGK 2117. Bagian terakhir dari KGK 2117 adalah daya penyembuhan alami tidak membenarkan seruan kepada kekuatan-kekuatan jahat. Ini sekali lagi mengulangi mengenai proses kesehatan atau proses penyembuhan. Jadi penyembuhan alami itu boleh. Contohnya menggunakan ramuan-ramuan kuno. Tetapi yang tidak boleh kalau ramuan-ramuan itu disertai dengan seruan-seruan kepada kekuatan-kekuatan lain. Ditumbuk apa ramuan-ramuan jayu atau apa lalu ada mantra-mantranya. Nah, ini yang dilarang. Kalau penyembuhan alamiahnya itu boleh. Alamiah ya, alamiah berarti natural. Sekali lagi, kata kuncinya adalah natural versus supernatural. Yang dibolehkan itu natural. Kalau supernatural itu nanti kekuatan jahat yang datang. Nah ini semua kemudian ditutup dengan sangat manis oleh gereja dengan penutup seperti ini di dalam KGK 2117. Karena tadi sudah panjang lebar itu, gereja memperingatkan umat beriman untuk tidak ikut kebiasaan itu. Ingat baik-baik, gereja sudah memberi landasan yang ketat, yang jelas, bahkan rinci dalam 3 pasal KGK atau 3 artikel 2115, 2116, 2117. Ingat apa yang saya katakan, kita harus membebaskan diri dari semua bentuk perdukunan, perjimatan, dan segala macam yang dirinci tadi, agar kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala, menolak Allah, kemudian menyembah ilah-ilah yang lain yang bukan Allah. Demikian, Shalom Alaikum.